Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Rani dalam pelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kalian belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan, Bunda akan menyampaikan terlebih dahulu aturan dalam operasi hitung campuran pecahan. Aturannya masih sama seperti pada saat kalian mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat maupun bilangan cacah. Aturan yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Sedangkan apabila dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Baik anak-anak, Bunda mempunyai beberapa contoh untuk operasi hitung campuran pecahan. Contoh yang pertama dapat kalian lihat di sini ada 1/4 ditambah 0,8 kali 1/2 ya. Cara penyelesaian yang pertama, Bunda akan menyelesaikannya mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Ya. Ya, di sini kalian ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Mana yang harus kita dahulukan untuk dikerjakan terlebih dahulu? Betul, perkalian. Maka kita beri bantuan di sini tanda kurung untuk 0,8 kali 1/2. Langkah yang berikutnya adalah kita mengubah pecahan desimal 0,8 menjadi pecahan biasa, yaitu 8/10. Dan pecahan 1/2, ini pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2. Caranya masih ingat ya, dari mana dapat 3/2? Ya, 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. 3 kita tulis sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap 2, di sini kita tulis. Ya, 1/4-nya tetap ya, kita tulis di depan sini, tidak berubah. Kemudian setelah itu kita akan mengerjakan ya, 1/4 kita tulis kembali ditambah ini hasil perkalian dari 8/10 kali 3/2. Kalian bisa mencobanya dengan cara mencoret-coret perkalian itu ya, nanti di kertas kalian coret. Misalnya 2 sama 8 sama-sama dibagi 2. Di sini dapat 1, di sini dapat 4. Kemudian 4 dan 10 kalian bagi lagi 2, dapat 2, dan di sini dapat 5. Maka 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Nah, apakah seperti ini sudah boleh kita jumlahkan langsung? Belum boleh. Mengapa? Karena penyebutnya masih berbeda. Jadi kalau penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan jadi berapa anak-anak? Betul sekali, jadi 20. Ya, ini 4. Supaya menjadi 20 dikali 5, maka yang atas juga kita kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Sedangkan 6/5, karena penyebutnya 5, akan kita ubah menjadi 20, harus dikali 4.
maka pembilangnya juga kita kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Setelah penyebutnya sama, baru kita boleh menjumlahkan pecahan tersebut. 5 ditambah 24 sama dengan 29 per 20. Apakah kalian cukup sampai di sini? Belum ya. Kenapa belum? Karena ini belum menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi kalian wajib harus menyederhanakan pecahan tersebut. Kita lihat pembilang di sini masih lebih besar dari penyebutnya. Jadi pasti bisa kita sederhanakan. 29 dibagi 20 kira-kira dapat 1. Kemudian sisanya 9. Penyebutnya kita tulis kembali. Kalau di sini 20 kita tulis kembali 20. Jadi jawaban yang paling sederhana adalah 1/9 per 20. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Nah, nampak di sini bagaimana? Apa perbedaannya? Betul, kalau cara yang kedua, Bunda akan mengubah semua pecahan itu menjadi bentuk desimal. Ya, 1/4 ditambah, ini masih sama karena perkalian, maka kita beri tanda kurung terlebih dahulu. Kita ubah 1/4, kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,25, 0,8 sama, tetap kali 1, 1/2, atau kalau kita ubah menjadi desimal yaitu 1,5. Kemudian 0,25 kita tulis kembali 0,25 ditambah, nah ini silakan kalian mencoba di kertas coret-coretan berapakah hasil dari 0,8 kali 1,5. Nanti kalian akan menemukan hasilnya bahwa hasil perkalian dari 0,8 kali 1,5 adalah 1,2. Kalian masih ingat ya caranya ya untuk mengalihkan desimal ya. Nah, setelah itu kita baru menjumlahkan 0,25 ditambah 1,2. Hasilnya adalah 1,45. Ini sama anak-anak. Apabila ini kita desimalkan, hasilnya juga akan sama, 1,45. Jadi kalian bisa pilih dulu caranya mau pakai semua diubah ke pecahan atau semua diubah ke desimal. Kalau soal ini nanti muncul di pilihan ganda, kalian lihat dulu jawabannya. Nanti jawaban akhirnya pecahan atau desimal. Jadi kalian bisa menyesuaikan harus diubah menjadi pecahan atau menjadi desimal. Begitu ya. Untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang Bunda akan memberikan contoh soal yang kedua. Kita lihat soalnya. 1,4 dikurangi 0,2 kali dalam kurung 3/4 dikurangi 0,35 kurung tutup ditambah 3/5. Sama, ada dua cara yang akan Bunda berikan. Bunda sajikan dulu cara yang pertama. Semua kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, 1,4 pecahan biasanya adalah 14/10. Dikurangi 0,2 pecahan biasanya adalah 2/10. Dikali 3/4 tetap dikurangi 0,35 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 35/100 ditambah ini sudah pecahan biasa, kita hanya menulis ulang di sini 3/5. Lanjut. 14/10 dikurangi 2/10 kali. Nah, ini ya. Di sini ada operasi hitung pengurangan. Ya, tetapi lihat penyebutnya belum sama. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini kita ubah penyebutnya menjadi 100 semua. 4 supaya menjadi 100 dikali berapa? Betul, kali 25. Maka
Apabila penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus kita kali 25. 3 kali 25 adalah 75, dikurangi 35 per 100, ditambah 3 per 5. Oh iya anak-anak, kalau kalian mungkin bingung, lu pun itu kok pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Karena di soal memang sudah diberi tanda kurung. Nah, walaupun dia pengurangan, walaupun di sini ada perkalian, tapi soalnya memang minta ya kalian mengerjakan pengurangan ini terlebih dahulu karena dari soal memang sudah diberi tanda kurung. Ini dari soal ya anak-anak. Ya, lanjut ya. 14 per 10 dikurangi 2 per 10 kali, ini kita kurangi dulu karena dalam tanda kurung, menjadi 40 per 100 ditambah 3 per 5. Nah, sampai di sini, kira-kira mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Ini ada kurang, ada kali, ada tambah. Betul sekali ya, pintar. Kita akan memberi tanda kurung untuk perkalian ini ya. Nah, kita tambah dulu. Nih, kita kurung ya anak-anak. Kita beri tanda kurung untuk operasi hitung perkaliannya ini. Lalu, kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Ini kita coret-coret 10 dengan 40 ya. 2 dengan 100. Nanti ketemu 8 per 100. Nah, ini penyebutnya berbeda. Ada 10, ada 100, ada 5. Langkah berikutnya apa? Iya, betul sekali. Kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan, kita ubah semua penyebutnya menjadi 100. Yang 10 kita kali 10, ya, sehingga 14 kali 10, 140. Sudah 100, tetap kita tulis sama. Di sini 5, supaya 100 harus dikali berapa? 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Nah, ini kita sudah sama penyebutnya, baru kita kurangi. 140 dikurangi 8 ditambah 60. Berapa hasilnya? 192 per 100. Kita sederhanakan ya, karena itu belum sederhana. Kita sederhanakan menjadi 123 per 25. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Kita lihat ya, di sini semua akan Bunda ubah menjadi pecahan desimal. 1,4 dikurangi 0,2 kali 3 per 4 Bunda ubah menjadi desimal, yaitu 0,75 dikurangi 0,35 ditambah 3 per 5 kita ubah menjadi 0,6. Kemudian 1,4 dikurangi 0,2 kali, ini kita hitung dulu karena ada di dalam tanda kurung. Hasilnya adalah 0,4 ditambah 0,6. Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Maka kita harus memberi bantuan tanda kurung untuk operasi hitung perkalian ini. Kita kurung seperti ini. Kemudian kita hitung 1,4 dikurangi. Ini hasil kali dari 0,2 kali 0,4 adalah 0,08. Ditambah 0,6. Ya, setelah kalian hitung nanti hasilnya adalah 1,92. Kalian lihat ini sama kan ya? 192 per 100 kalau diubah menjadi desimal adalah 1,92. Begitu anak-anak, 2 contoh sudah Bunda berikan. Untuk yang soal-soal berikutnya, kalian silahkan mencoba di buku latihan kalian. Bisa kalian coba sendiri ya. Nah, anak-anak, supaya kalian dapat menyelesaikan soal cerita, kalian harus memahami soal cerita tersebut dengan baik. Apabila kalian merasa membaca soal cerita tersebut 1 kali belum paham, maka kalian harus membacanya kembali.
2 kali. Belum paham juga, diulangi lagi sampai 3 kali atau bahkan lebih supaya kalian bisa memahami maksud dari soal cerita tersebut. Baik, di sini Bunda akan memberikan sebuah contoh soal cerita ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, Mila memiliki 2 potong tali sepanjang 2,3/4 meter dan 0,5 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk membuat prakarya. Jika panjang tali yang tersisa adalah 3/5 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk prakarya? Caranya bagaimana? Kalian masih ingat? Ya, betul sekali anak-anak. Setiap kali kalian menghadapi soal cerita dan soal cerita itu keluar di soal dalam bentuk uraian, maka kalian wajib menuliskan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ya, dari soal tersebut yang tadi sudah Bunda bacakan, kita bisa membuat kesimpulan di sini bahwa yang kita ketahui tali Mila itu ada 2, yaitu yang satu potong panjangnya 2,3/4 meter dan 0,5 meter. Kemudian setelah digunakan untuk membuat prakarya, tali Mila masih tersisa sepanjang 3/5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang tali yang digunakan oleh Mila. Kita tulis panjang tali yang digunakan. Cukup seperti itu saja, tidak apa-apa. Kemudian ini jawab. Ya, tali yang digunakan. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan dulu panjang tali seluruhnya. 2,3/4 ditambah 0,5. Ya, karena sisanya 3/5, berarti ini kita kurangi, kurang 3/5. Di sini Bunda merubah pecahan campuran atau pecahan biasa dalam soal ini menjadi pecahan desimal. 2,3/4 Bunda ubah menjadi 2,75 ditambah 0,5 dikurangi 0,6. Ya, ini 3/5 Bunda ubah menjadi 0,6 pecahan desimalnya. Setelah itu, karena ini ada tanda kurungnya, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 3,25. Ini dikurangi 0,6. Hasilnya yaitu 2,65 meter. Kita tulis. Jadi, tali yang digunakan oleh Mila adalah 2,65 meter. Nah, anak-anak, contoh untuk mengerjakan operasi hitung campuran pada pecahan dan pada soal cerita sudah Bunda sajikan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bunda. Cukup di sini penjelasan dari Bunda. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.